아스라이 자, 아스라이 박정슛 들어갔어요. 골 동점골 기록하는 안산 그리너스. Lobby Sintayong sukses, 6 pemain timnas U19 bergabung. Kabar baik menghampiri skuad Garuda Nusantara asuhan Sintayong. 6 pemain yang sempat ditahan klub akhirnya sudah bergabung dalam pemusatan latihan timnas U19 Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia U20. Hal tersebut dikonfirmasi oleh asisten pelatih Nova Arianto. 6 pemain yang dimaksud ialah Marcelino Ferdinand dari Persebaya Surabaya dan 5 pemain Persija yakni Cahya Supriyadi, Ginanjar Wahyu, Alfrianto Niko, Muhammad Ferrari, dan Frankie Misa. Sebelumnya, keputusan klub yang menahan pemainnya untuk tidak gabung ke TC Timnas U19 Indonesia pada waktu yang ditentukan karena masih membutuhkan tenaga mereka. Bahkan Sintayong diketahui sempat melobi langsung dan hadir saat laga Persija melawan Bayangkara FC. Dengan hadirnya para pemain tersebut artinya 36 pemain yang dipanggil Sintayong dalam TC kali ini dipastikan lengkap. Nantinya dari 36 pemain akan dipangkas menjadi 28 nama yang dipastikan akan berjuang di babak kualifikasi Piala Asia U20. Tergabung di grup F bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Sebagai tuan rumah, skuad Garuda Nusantara diharapkan tampil secara maksimal. Terlebih kiprah Sintayong bersama timnas Indonesia tengah dituntut untuk membuktikan kualitasnya. Meskipun belum mempersembahkan trofi, namun setidaknya di skuad Garuda sudah mampu menunjukkan dan menciptakan perkembangan yang positif. Diperkuat pemain naturalisasi baru, timnas Indonesia ditantang Vietnam. Di Piala AFF 2022 yang berlangsung pada 20 Desember 2022 hingga 15 Januari 2023, timnas Indonesia berpeluang diperkuat 4 pemain naturalisasi. Mereka ialah Stefano Lillipali, Mark Locke, Jordi Amat, dan Saint Patinama. Untuk Jordi Amat dan Saint Patinama, proses naturalisasinya memang belum rampung. Namun diperkirakan dalam waktu dekat keduanya bakal mendapatkan paspor WNI. Sama seperti Jordi Amat dan Saint Patinama, Sandy Walsh juga segera mendapatkan paspor WNI. Namun ketika Piala AFF 2022 bergulir, klub Sandy Walsh yakni KV Mechelen sedang mentas di Liga Belgia 2022-2023. Berhubung Piala AFF 2022 tidak masuk agenda FIFA, tidak ada kewajiban bagi KV Mechelen untuk melepas Sandy Walsh ke timnas Indonesia. Hal itu berbeda dengan Saint Patinama dan Jordi Amat. Klub Saint Patinama, Viking FK, dan Jordi Amat, Johor Darul Taksim diprediksi sudah merampungkan seluruh pertandingan tahun ini pada akhir November atau awal Desember 2022. Melihat kondisi tersebut, pengamat sepak bola asal Vietnam, Phum Man Hai, melontarkan tantangan kepada timnas Indonesia untuk bermain terbuka ketika bertemu dengan Vietnam. Phum Man Hai mengatakan timnas Indonesia tidak seharusnya bermain bertahan layaknya di Piala AFF 2020. Terlebih, secara kualitas timnas Indonesia edisi 2022 bakal lebih kuat ketimbang edisi sebelumnya. Selain Sintayong sudah semakin paham dengan karakter pemain timnas Indonesia, tambahan pemain naturalisasi yang sudah kenyang dengan pengalaman di Eropa diharapkan mampu menampilkan permainan yang agresif. Di Piala AFF 2022 sendiri, timnas Indonesia dan Vietnam paling cepat bertemu di semifinal. Hal itu karena timnas Indonesia dan Vietnam berada di grup yang berbeda. Cetak asis menawan Asnawi, pukau media Korea Selatan.
Media Korea Selatan Sportal Korea memberikan pujian setinggi langit untuk aksi Asnawi Mangkualam yang tampil brilian melawan Busan E-Park dalam lanjutan K-League 2 akhir pekan lalu. Pada laga tersebut, Asnawi bermain gemilang di sisi pertahanan Ansan. Mantan pemain PSM Makassar itu tidak saja piawai dalam bertahan, tetapi juga membantu serangan Green Wolves. Saat pertandingan berjalan 10 menit, Asnawi harus dilanggar pemain Busan E-Park karena berupaya menerobos pertahanan lawan. Puncak penampilan Asnawi di Stadion Ansanwa itu saat memberikan asis untuk gol Choi Kyun-joo yang menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-35. Asnawi melakukan operan 1-2 dengan Robson Duarte. Pergerakan Asnawi dalam umpan 1-2 itu tidak bisa dikejar oleh bek-bek lawan. Asnawi pun tanpa kesulitan mengoper bola kepada Kyun-joo. Dalam bertahan, Asnawi beberapa kali mematahkan serangan lawan yang coba melewatinya dalam duel 1 lawan 1. Berkat performa ciamik itu, Sportal Korea menyebut Asnawi banyak unggul saat berduel dengan pemain Busan E-Park. Apresiasi pun diberikan kepada pemain berusia 22 tahun tersebut. Tak hanya Sportal Korea, proses asis Asnawi Mangkualam yang mengagumkan itu juga dijabarkan oleh Joseon dalam pemberitaan mereka. Dalam laporan itu, Asnawi diberikan julukan Indonesia Express. Dalam peningkatan performa yang pesat bersama Ansan Greeners, tentu membuat pecinta sepak bola tanah air tak sabar menanti aksinya bersama timnas Indonesia. Terdekat, skuad Garuda akan menjalani FIFA Matchday kontra Curaçao yang rencananya juga akan digelar pada tanggal 24 dan 27 September mendatang.